ucapkan selamat datang di Bukit Siguntang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Sulaiman. Saya adalah juru kunci atau pengurus bukan penguras ini ya. Pengurus Bukit Siguntang itu yang keempat, atau generasi keempat atau keturunan keempat. Jadi saya mulai tahun 93. Jadi lebih kurang 28 tahun baru untuk menggantikan bapak, kakek dan buyut dari abad 16. Bukit Siguntang ini kenapa dikasih nama Bukit Seguntang? Jadi asal usul nama Bukit Siguntang itu disebut bukit terombang-ambing atau bukit terapung-apung, atau dalam bahasa Palembang bukit terkuntang-kuntang, disebut Bukit Seguntang dalam bahasa Sanskerta. Tapi orang-orang tua dahulu sudah menggunakan Arab Melayu. Jadi Fathadoma Kasronya dia menggunakan asi. Jadi ada Siguntang, ada Seguntang. Seguntang menggunakan Sanskerta huruf Palawa, Siguntang mengenakan Arab Melayu. Karena Sasisu tidak ada se, tidak ada huruf se. Sama dengan Sriwijaya itu Sriwijaya. Nah itu asal usulnya Bukit Siguntang. Karena di sekeliling ini merupakan lautan. Bukti historis lautan, bukan hanya cerita, itu banyak ditemukan bangkai-bangkai kapal. Kemudian 4 pasir tanah kita itu pasir laut. Kemudian ada hasil dari badan arkeologi, kerikil yang ada di permukaan laut, kerikil ada yang di permukaan bumi itu hasil pengendapan air laut. Nah jadi ya silakan ya, Pak Kiainya datang mungkin ya, silakan. Maaf Pak ya. Ya boleh berarti. Nah, dikasih ruang apa tempat. Bukan apa-apa. Ya silakan masuk Pak Kiai. Ya kita lanjutkan. Jadi kenapa dinama Bukit Siguntang? Itu bukit terombak-ambing atau terapung-apung, atau dalam bahasa Palembang bukit yang terkuntang-kuntang. Karena di sekeliling ini merupakan lautan. Dan masih menyatunya Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, Pulau Jawa dan Sumatera itu dulu menyambung, pecah Gunung Krakatau, Bakoni Merak, terpisah Jawa Sumatera, terbentuk Selat Sunda. Itu 150 tahun sebelum Masehi, 416 abad 5, 1883 bulan Agustus. Cuman yang paling besar itu sebelum Masehi yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Nah, pecah Gunung Krakatau, Bakoni Merak, terpisah Jawa Sumatera, terbentuk Selat Sunda. Makanya bahasa Jawa dan Palembang sama. Sama persis. Lawang, Pawon, Banyu, Buri, Kongkon, Kulo, Lading, Anyar, Danu, dan lain sebagainya. Itu bahasa Palembang. Dan ternyata bahasa Jawa juga Banyu, Lawang, Anyar, Dalu, Buri, Pawon, Kongkon, Kulo, Lading, dan lain sebagainya. Ternyata memang sama, kecuali Sunda. Nah jadi Bukit Siguntang ini luasnya lebih kurang 14 hektar, tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Nah di atas Bukit Siguntang ada 7 makam keturunan dari Raja Sriwijaya, Cikal Bakal, Kesultanan Demak dan Palembang. Kenapa disebut Cikal Bakal Sultan Demak? Karena duanya termasuk gurunya Raden Patah. Ini wafatnya abad 15. Raden Patah di Palembang namanya Raden Hasan. Dibesarkan oleh beliau ini, ibunya Putri Cempa keturunan Kamboja, bapaknya Brawijaya atau Kertabumi, Raja Majapahit terakhir. Kemudian setelah besar Raden Hasan disuruh berangkat ke Pulau Jawa. Itu runtuh Majapahit 1478. Jadi Tuban, Jepara, Gresik bergabung ke Demak. Nah, Sunan Bonang menunjuk Raden Hasan menjadi Sultan Demak, bergelar Raden Patah Penembahan Palembang atau Pangeran Jinggu dari Sumatera. Karena tidak bisa dipisahkan karena besar di Sumatera. Nah, Sunan Ampel mengangkat menantu. Jadi Demak ini termasuk guru Raden Patah. Ini nama aslinya Syekh Yusuf dari Pandeglang, Banten. Itu Syekh Karang, saudaranya Syekh Jambu Karang yang ada di Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Makanya sama namanya. Tapi di sini Syekh Karang, di sana Syekh Jambu Karang. Yang pernah ke sana mungkin tahu. Kemudian ada Putri Kembang Dadar. Ini anak Raja Demang Lebar Daun abad 14. Nama aslinya Wan Sundari atau Wan Sundaria atau Putri Bengamelur atau Siti Soleha nama Islamnya. Gelarnya Putri Kembang Dadar. Putri itu keturunan bangsawan, kembang paling cantik, dadar ilmunya tak diuji. Kemudian ada makom. Nah, yang tadi makam, ada makom. Makom ada tapak tilas putri rambut selako.
Nama aslinya Putri Kencana Wungu, makam asli di Mojokerto atau apa? Triwulan apa namanya? Triwulan. Triloyo. Nah, itu di Mojokerto. Troloyo. Jadi ada 3 makom, 4 makam. Makam ada jasad, makam tempat tilas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Tentang makam-makam yang ada di Bukit Siguntang. Jadi ini guru besar yang ada di sini, makanya kita jamak atau kita di sini. Tapi boleh keliling nanti saudara di sini ke makam-makam lain boleh. Di sini bebas. Ya Pak Kiai ya. Dijamak dulu nanti keliling boleh. Nggak keliling juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Insyaallah udah cukup. Ada adik-adik? Ya kalau tidak ada kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau apa tawasulan?